Sahabat Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Sabtu 2 Mei 2020, peringatan wajib Santo Athanasius, Uskup dan Pujangga Gereja. Firman Tuhan akan kita renungkan dari Injil Yohanes 6 ayat 60 sampai dengan 69. Kita siapkan hati kita untuk mendengar warta kabar sukacita Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Perkataan-perkataanmu adalah roh dan hidup. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Gowor yang terkasih, Santo Athanasius adalah pembela ajaran iman tentang Tritunggal di dalam Gereja Katolik. Beliau adalah uskup dari Alexandria, Mesir. Beliau dikenal sebagai Bapa Ortodoksi karena perjuangannya yang besar dalam menentang ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada masa itu. Ia meninggal pada 2 Mei tahun 373 pada usia 76 tahun. Dan hari ini kita peringati wafat Santo Athanasius. Sahabat Gowor yang dikasihi Tuhan, ketika saya SMA, pelajaran yang paling sulit bagi saya adalah pelajaran kimia. Entah mengapa, mulai pelajaran mata saya rasanya berat sekali. Belajar tentang struktur atom, sistem periodik, reaksi redoks, reduksi, oksidasi, dan lain-lain. Semua di luar kepala, alias blast. Tidak ada yang saya ingat. Kalau saya renungkan mengapa pelajaran ini sulit buat saya, karena saya tidak menyukainya. Lalu di seminari tempat saya belajar hanya ada satu jurusan, yakni IPS. Jadi saya merasa sia-sia belajar kimia. Syukurlah walaupun pas-pasan, namun saya tidak pernah remet atau her dalam pelajaran ini. Saudari-saudaraku, sahabat Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan berbicara tentang para murid yang tidak suka, bersungut-sungut, tidak mengerti akan pengajaran Yesus yang menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Mengapa mereka tidak mengerti? Mari kita selidiki apa yang dikatakan oleh para murid. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, "Perkataan ini keras,
siapakah yang sanggup mendengarkannya? Dalam Injil Yohanes 6 ayat 60. Maksud dari perkataan para murid ini adalah sabda Yesus yang tidak dapat dipahami, atau sekalipun dapat dipahami namun tidak dapat diterima. Karena sabda makan daging dan minum darahnya sungguh sangat tidak rasional. Sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, inilah yang dalam renungan kemarin telah kita refleksikan bersama. Tataran makan dan minum orang banyak dan juga para murid adalah tataran dunia. Seperti makan nasi, minum jus. Makan roti, minum kopi. Makan hati, minum racun. Jangan demikian. Sementara yang dimaksudkan oleh Tuhan dengan makan dagingnya dan minum darahnya adalah persekutuan manusia dengan dirinya. Itulah yang disambut dalam Ekaristi, yakni menerima komuni, dari kata komunio yang artinya adalah persekutuan. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan hari ini Yesus mengatakan demikian. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tatarannya bukan tataran dunia, tetapi apa yang disabdakan oleh Tuhan, tatarannya adalah roh, berdimensi spiritual, dan membawa pada kehidupan kekal. Karena banyak dari para murid yang tidak mau menerima sabda Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Inilah mentalitas cemen, bahasa anak zaman now, yang artinya pengecut dan tidak berani ambil resiko. Jika menjadi murid hanya mau yang enak-enak saja, menjadi aktivis maunya hanya dipuja-puji saja. Kalau tidak enak dan dikritik, kena penyakit muntaber, mundur tanpa berita, menjadi baper, bawa perasaan dan tidak mau melayani Tuhan lagi. Sebagai pengikut-pengikut Tuhan, mana yang kita pilih? Menjadi cemen atau kita mau berkomitmen untuk ikut Dia? Tuhan memberkati kita. Amin.